Lu ngapain di sini, Kak? Sponsor gue dong. Ini negara gua. Ini sekuler. Saya di negara gua. Kamu jangan cari masalah sih. Gua nggak bikin masalah tuh. Dia yang bikin masalah. Oh, lu cari masalah. Terus sama dia. Ya, otak sini. Jangan takut. Udah. Jangan ikut jangan ikut. Ini tadi. Ini mau suntik atau mau ribut? Bentar, bro. Ini harus diselesaikan secara jangka. Kecil. Udah, sabar. Udah, Pak, udah. Jadi foto dulu, Pak. Ya. Semua orang yang masih begini, lama-lama sama kita bikin aja masih kenal. Barang RI. Ini pada masalah. Kita ada masalah, Pak. Kalau kamu kita ada posting. Bentar deh, gue apa? Bang. Kita kan jadi ngomong dulu begini. Gue kagak tertidur untuk kosong. Silakan deh. Ya. Lagi emosi lu. Ya. Teman silakan. Yuk. Apa? Kita makan lagi ya? Makan. Kalau mau sudah makan, lu makan aja. Belum makan itu, Ustaz. Yuk. Apa?
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Udah sih ada.
Alhamdulillah. Udah hari ketiga ya, Ustaz ya? Kita ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada beda nggak, Ustaz, kalau di lingkungan Ustaz tentang Ramadan yang sekarang sama Ramadan yang sebelumnya? Yang kemarin lah, selama pandemi. Aktivitas masjid atau yang lain gimana, Ustaz? Ya, sudah mulai normal meskipun belum sepenuhnya normal, Dok. Tapi artinya sudah mulai aktivitas masjid itu sudah mulai cukup banyak ya, Ustaz? Sudah, tapi ya tetap belum sepenuhnya normal sebagaimana sebelum pandemi lah. Ya, tapi alhamdulillah udah mulai ini ya. Ustaz, Ya. kayaknya suaranya agak kecil, Ustaz. Oh gitu ya? Apa nih? Kurang dekat mungkin. Sudah, Dok? Ya, lumayan. Untuk teman-teman dengarnya bagaimana? Boleh ada komentar di chatnya? Coba. Suaranya Ustaz cukup jelas. Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Dok, jelas. Alhamdulillah. Pagi Dokter Yani. Assalamualaikum, baru bergabung, Dokter. Ya, silakan, Dok. Nih, dokter gabung langsung ke bagian rangkuman. Tapi nggak apa-apa. Iya nih, Nanti aduh. bisa Baru dapat saya dari Dokter review Lucy. berikutnya nanti. Dokter gabungnya Iya, dari insya Allah. link mana, Dok? Gimana, Dok? Dokter Yani dapat infonya dari mana nih? Saya dari teman, dari Dokter Luciana. Oh, Dokter Luciana. Lucy. Bergabung di grup nggak? Enggak, Dok. Enggak. Nah, kalau gitu nanti Belum, mungkin dari Dokter Lucy bisa dapat info untuk yang link lengkapnya nanti ya. Yang Ya, episode oke. awal sampai akhir, sampai yang 16 biar bisa nanti bisa murajaah. Ustaz, kita mulai saja, Ustaz. Ya, tafadhal. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu, dan seluruhnya nikmat yang tak mungkin bisa kita hitung. Termasuk pada kali ini, atas izin Allah, kita bisa bersama-sama kumpul dalam rangka thalibul ilmi meskipun secara virtual. Tak bosan saya sampaikan seperti yang diterima oleh guru saya, perbanyaklah niat kita dalam setiap aktivitas. Dalam hal ini, kajian kali ini, pertama niatkan dalam hati, dan semoga setiap upaya membawa kita berkumpul dalam kajian ini menjadi penggugur dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap niat di hati, lisan yang terucap, goresan pena akan menambah pemahaman kita akan luasnya ilmu Allah, dan semoga kehadiran kita dapat menjadi amalan pemberat mizan yang dapat kita pintakan kepada orang tua kita, baik yang masih ada ataupun sudah tidak ada. Salawat serta salam kita kirimkan juga kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan uswatun hasanah, sosok suri tauladan panutan umat, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, pada kita semua sebagai umatnya, saudara mukmin seluruh dunia hingga akhir zaman nanti. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku pemandu acara, perkenankan saya Rifin Kashmir mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Fathul Umam, jazakallahu khair Ustadz, yang berkenan melakukan kajian ini bersama kami Media Dakwah Islam Medis, Kholaqah Dokter Anak Indonesia Banten, dan Aula Family Bintaro. Alhamdulillah, hari ini sebenarnya merupakan review episode. Jadi berdasarkan diskusi kita yang terakhir itu, di episode berapa ya Ustadz waktu itu ya, banyak pertanyaan ya, 12 ya kalau nggak salah. Banyak yang bertanya sehingga akhirnya kayaknya nggak akan kubar kalau dalam satu episode kita bahas. Jadi akhirnya pertimbangannya nanti di akhir bab, ini kan kebetulan akhir dari bab yang pertama, kita akan masuk ke dalam satu sesi review. Ustadz akan mereview secara singkat dari Muqaddimah sampai yang episode 16 terakhir kemarin. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam sesi diskusi. Mungkin reviewnya nggak panjang, sisanya kita lebih banyak mengkaji dalam pertanyaan ya, Ustadz. Kalau sekiranya pertanyaannya banyak yang masuk dan banyak yang kira-kira belum terjawab dalam waktu, karena kita tutup di 6:45, mungkin ada sesi Q&A yang kedua, tapi kita lihat perjalanannya aja. Oke, sebelum kita melanjutkan kajian ini, perhatikan kembali beberapa adab dalam majelis ilmu, karena pada hakikatnya meskipun secara virtual, pertemuan ini tetap adalah majelis ilmu yang punya keutamaan. Yang pertama, tetap murnikan dan perbanyak niat dalam kajian ini.
akan lebih baik sunahnya kalau misalkan kita berwudu dan kalau ada wangi-wangian. Jadi bukan cuma mau pergi ke undangan ya pakai wangi-wangian ya Ustaz ya. Pada saat kita menghadiri satu kajian juga kita disunahkan untuk melakukan itu. Perhatikan adab meskipun dalam majelis virtual. Mohon audio dalam kondisi mute. Kalau ingin menyalakan video silahkan tafadhol, tetapi tolong perhatikan juga sekeliling dan untuk yang akhwat terutama usahakan auratnya sudah tertutup. Untuk pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Nah, karena kita hari ini adalah sesi Q&A, kita akan membuka lebih banyak untuk sesi live diskusi. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan raise hand saja. Materi akan disampaikan dalam waktu yang sebentar, mungkin sekitar 30 menitan, dilanjutkan dengan diskusi. Ikatlah ilmu dengan tulisan, karena ini kebetulan adalah sesi Q&A, jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dicatat ataupun yang terkait sama teman-teman. Walaupun kami juga akan membuat catatan yang akan kami bagikan seperti biasa di akhir. Lalu kajian ini bersifat umum dan berseri. Setelah ini insya Allah kita akan lanjut ke dalam sesi bab 2 ya Ustaz ya. Nah, bentuk rukun iman yang mana yang dibahas nanti kita bahas di sini. Silakan informasinya disebarkan dan semakin banyak yang mendapatkan ilmu, mudah-mudahan akan semakin bermanfaat. Baiklah, dengan mengucap basmalah, kami persilakan Ustaz Fatul Umam untuk melanjutkan materi. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huma 'adhamu ni'am wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa jahada fi sabilihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Bapak Ibu, Sohibin Sohimah yang dimuliakan Allah SWT, seluruh peserta kajian yang diselenggarakan oleh Halaqah Dr. Anak IDE Cabang Banten bekerjasama dengan Aula Family Bintaro yang dimuliakan Allah SWT. Wabil khusus kepada Dr. Arifin Kashmir yang selalu membersamai kita dalam setiap kajian kami subuh ini. Pertama, di awal bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, marilah sama-sama kita senantiasa merawat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semuanya yang jumlahnya sungguh tidak terhingga. Salah satu di antara nikmat Allah adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan khusus di kesempatan ini adalah nikmat perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita tanpa pernah putus sedetik pun dapat senantiasa kita syukuri dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kita jadikan semua nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu sebagai sarana untuk taqarrub kepada Allah. Yang kalian salam dan salam semoga senantiasa terlimpahlah kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga terlimpah kepada keluarga tercinta beliau, para sahabat yang mulia, juga kepada para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya termasuk kita di antaranya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para Sohibin Sohimah yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan pertemuan pagi hari ini, episode ke-17 dalam serial kajian Arkanul Iman. Di pagi hari ini kita akan mereview pembahasan kita 16 episode sebelumnya, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang telah berlangsung lebih kurang 4 bulan lamanya, yang membahas secara berkelanjutan, secara serial tentang iman kepada Allah SWT. Dengan izin Allah Ta'ala kita telah sedikit banyak lebih mengenal tentang pilar pertama dari rukun iman, yaitu al-imanu billah. Kita sudah bahas tentang urgensi syahadat itu sendiri, atau syahadatain. Bahwa di antara urgensi syahadatain adalah sebagai al-madkhalu ilal Islam, sebagai pintu masuk ke dalam Islam. Artinya ketika seseorang itu ingin masuk Islam, maka pintunya adalah dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Begitu simple, begitu mudah. Siapa saja yang telah ikrar 2 kalimat syahadat dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sejak detik itu pula selesai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia resmi menjadi seorang muslim.
mudah sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar syahadat yang telah kita ikrarkan, khususnya bagi saudara kita yang tadinya beragama lain kemudian masuk Islam, maka pintu masuknya adalah syahadatain tadi. Adapun bagi kita kaum muslimin yang alhamdulillah terlahir dari bapak ibu yang muslim, maka status kita sejak kita lahir itu kita sudah muslim. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau cukup populer, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir maka dia terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah, bapak ibunya lah yang telah mengubah fitrahnya menjadi Yahudi, yang telah mengubah fitrahnya menjadi Nasrani, yang telah mengubah fitrahnya menjadi Majusi atau penyembah api. Nah, dari hadis ini para ulama sepakat bahwa yang dimaksud setiap anak terlahir sebagai dalam keadaan fitrah adalah terlahir dalam keadaan muslim. Jadi sehingga ketika dijelaskan lebih lanjut makna bapak ibunya yang telah menjadikan Yahudi, itu lengkapnya maknanya adalah bapak ibunya lah yang telah mengubah keislamannya menjadi Yahudi, telah mengubah keislamannya menjadi Nasrani, telah mengubah keislamannya menjadi Majusi. Jadi fitrah di situ maknanya adalah muslim. Kullu mauludin yuladu al fitrah artinya adalah kullu mauludin yuladu al Islam. Setiap anak yang terlahir itu terlahir dalam keadaan Islam atau muslim. Selama bapak ibunya muslim, maka sejak lahir berarti dia telah menjadi muslim, maka dia tidak perlu ikrar 2 kalimat syahadat ketika balik. Tapi bagi saudara-saudara kita yang tadi non muslim kemudian masuk Islam, maka pintu gerbang untuk menjadi muslim adalah 2 kalimat syahadat itu. Mudah sekali, sederhana sekali, prosedurnya tidak berbelit. Nah, tetapi jemaah sekalian, setelah kita menjadi seorang muslim, sebagaimana perintah Allah di awal bahwa kita ketika akan ikrar syahadat itu diperintahkan untuk mengilmuinya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Demikian pula setelah kita menjadi seorang muslim, proses mengilmui Allah Subhanahu wa taala ini harus terus kita lakukan. Supaya apa? Supaya keimanan kita ini semakin mantap. Maka dalam rangka untuk memudahkan kita mendalami tentang seluk-beluk keimanan kita, khususnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama banyak menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang cakupan ilmu yang harus kita ketahui berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para ulama membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah misalnya. Mereka juga membahas tentang rukun la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah di antaranya adalah bahwa ketika orang mengucapkan la ilaha illallah itu, di antara syaratnya dia harus mengilmui apa yang dia ucapkan, mengilmui tentang la ilaha illallah. Kemudian dia juga harus yakin, al-yakin, yakin dengan ucapan la ilaha illallah itu. Kemudian dia juga harus ikhlas. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah itu motivasinya adalah karena Allah SWT, bukan karena motif dunia, motif jabatan, motif pengaruh, dan seterusnya. Juga harus jujur mengucapkannya itu. Dari hatinya memang harus jujur gitu. Bukan hanya lisannya, tapi dari hatinya juga harus jujur. Ada asidqu, kejujuran. Kemudian al-mahabbah, ada rasa cinta terhadap kalimat la ilaha illallah itu. Kemudian ada lagi syarat yang berikutnya adalah al-inqiyad, adanya kesiapan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah al-qabul, ada kesiapan untuk menerima segala titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah adanya sikap untuk mengingkari semua Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah sendiri itu memiliki 2 rukun penting. Ada 2 pilar penting dalam la ilaha illallah, yaitu pertama adalah rukun atau pilar an-nafyu. Yang kedua adalah al-isbat. An-nafyu artinya adalah bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu, maka pilar pertama yang harus kita pegang, harus kita yakini adalah bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus menafikan seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Gitu. Jadi meniadakan semua Tuhan-Tuhan selain Allah SWT.
Kemudian yang kedua adalah al-isbat. Al-isbat itu meneguhkan, menetapkan bahwa hanya Allah yang layak dipertuhankan. Maka tidak sah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia masih mengakui Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, dua rukun la ilaha illallah ini, an-nafi wal isbat, menafikan dan menetapkan atau meneguhkan. Kata la ilaha itu adalah rukun an-nafyu. Yaitu menegasikan bahwasanya tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah SWT. Jadi itu rukun dalam la ilaha illallah itu. Harus ada dalam setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu bahwasanya dia menegasikan, dia tidak mengakui keberadaan sesuatu yang dipertuhankan oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang sah. Nah, ini ikrar seperti ini atau rukun seperti ini itu sesuai dengan ikrar kita dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya Engkau ya Allah yang kami sembah dan bahwasanya hanya Engkau ya Allah yang senantiasa kami mintai pertolongan. Nah, ini yang harus senantiasa kita terus jaga. Sekali lagi tidak sah kalau kita mengikrarkan syahadatain, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kita masih mengakui adanya Tuhan selain Allah SWT yang boleh disembah. Ini keyakinan kita. Ini keyakinan kita. Bahwa faktanya ada banyak Tuhan yang dipertuhankan, itu soal lain. Kita mengakui fakta di lapangan, tetapi kita tidak mengakui fakta itu dalam keyakinan kita. Fakta di lapangannya memang banyak Tuhan yang dipertuhankan. Itu fakta. Kita hormati dalam bentuk sikap gitu. Tapi dalam bentuk keyakinan kita meyakini bahwasanya semua yang dipertuhankan itu tidak benar. Yang paling benar menurut kita hanya Allah SWT yang layak dan sah untuk dipertuhankan. Jadi ini beda. Jadi kita tidak mengakui dalam keyakinan, tetapi kita meyakini dalam fakta di lapangan. Gitu. Karenanya meskipun kita seorang mukmin yang memiliki iman yang kuat, meyakini bahwasanya hanya Allah SWT Rabb kita, Tuhan kita, tetapi kita dalam sikap mengakui fakta bahwa memang ada agama yang lain, sehingga dalam keyakinan kita cukup fanatik, tetapi dalam keseharian, dalam muamalah kita bisa tetap toleran, menghargai fakta di lapangan bahwa memang ada agama lain selain Islam, ada Tuhan-Tuhan lain yang dipertuhankan selain Allah SWT. Itu fakta lapangan gitu ya. Tetapi fakta dalam keyakinan kita, nggak ada Tuhan selain Allah SWT dan di hati kita, hanya Allah SWT yang ada di hati kita. Ini penting sekali. Nah, itu tentang rukun dan kemudian syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang senantiasa kita sembah, yang senantiasa kita ibadahi, yang senantiasa kita taati, ini adalah Tuhan yang tidak pernah kita lihat fisiknya. Bahkan dalam bentuk gambar dua dimensi pun juga tidak pernah kita lihat, apalagi dalam bentuk gambar 3 dimensi. Dan memang itu terlarang dalam akidah kita. Kita menggambar atau melukis Allah SWT itu haram hukumnya. Tapi bukan berarti kemudian pengenalan kita kepada Allah itu berkurang, tidak. Ini keunikan dari akidah kita sebagai seorang mukmin, bahwa meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita begitu merasa dekat dengan Allah. Dari mana kita bisa merasa dekat dan mengenal Allah SWT padahal kita tidak pernah berjumpa sama sekali? Ini keunikannya. Kita dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan kemudian merasakan kedekatan, kenyamanan dengan Allah SWT. Karena Allah SWT banyak menjelaskan dalam Al-Quran, juga Nabi SAW banyak menjelaskan dalam sabda-sabda beliau tentang sifat-sifat Allah SWT. Maka salah satu upaya kita untuk terus semakin mengenal Allah SWT, merasakan kenyamanan dan kedekatan dengan Allah SWT adalah dengan cara kita terus mendalami, memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki banyak nama dan banyak sifat. Nah, semakin kita mengenal sifat-sifat Allah SWT, maka insya Allah kita akan semakin mencintai Allah SWT, juga semakin memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, juga semakin merasakan kenyamanan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini keunikannya. Banyak sekali nama-nama Allah SWT dan juga sifat-sifat Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah,
Perbedaan sedikit tentang nama dan sifat adalah bahwa kalau nama Allah itu sudah pasti menunjukkan sifat Allah. Jadi semua nama-nama Allah Ta'ala itu secara langsung atau secara otomatis juga sudah menunjukkan sifat Allah yang terkandung di balik nama itu. Tapi kalau sifat Allah belum tentu menunjukkan namanya. Khususnya adalah sifat-sifat fi'liyah atau sifat-sifat dzatiyah. Contoh begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Maaf, memiliki nama Ar-Rahman, artinya yang Maha Pengasih. Maka Ar-Rahman yang menjadi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sekaligus merupakan sifat Allah. Allah memiliki sifat Al-Wadud yang Maha mencintai, yang Maha mencintai hamba-hambanya. Itu namanya. Nah, Al-Wadud sebagai nama Allah Ta'ala itu juga sekaligus menunjukkan sifat Allah. Allah memiliki nama Al-Ghafur, artinya yang Maha mengampuni. Nama Allah Al-Ghafur ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat itu. Artinya semua nama Allah itu sekaligus adalah sifat Allah. Tidak ada nama Allah yang bertentangan dengan sifat Allah. Berbeda dengan kalau kita dalam kehidupan sesama manusia. Banyak orang yang memberikan nama, tapi faktanya sesuatu yang diberi nama itu tidak memiliki sifat sebagaimana makna yang terkandung dalam nama tersebut. Misalkan ada seorang yang memberikan anaknya nama, misalkan Wicaksono misalkan. Wicaksono kan secara bahasa artinya bijaksana. Tetapi belum tentu anak yang memiliki nama Wicaksono itu adalah seorang yang bijaksana. Ada anak diberikan nama bapaknya bagus, Syakur misalkan. Seorang yang banyak bersyukur. Syakur gitu. Tapi belum tentu faktanya anak ini adalah orang yang banyak bersyukur. Bisa saja dia secara sifat dan karakter itu justru orang yang tidak banyak syukur, ngeluh dan seterusnya gitu. Demikian pula sering kita misalkan melihat papan nama toko gitu. Ada namanya toko murah misalkan. Tapi belum tentu harga-harga di toko tersebut itu harganya murah. Ada nama toko misalkan Jaya Abadi misalnya gitu ya. Tapi ternyata setelah 2 tahun buka, akhirnya toko tersebut bangkrut tutup. Padahal namanya Jaya Abadi gitu. Tapi ini tidak berlaku bagi nama Allah SWT. Ketika Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tertentu yang mulia, maka sekaligus itu menunjukkan sifat-sifat Allah SWT. Allah memiliki nama Al-Hayyu misalkan. Artinya adalah yang maha hidup. Ya Allah bersifat hidup gitu. Bahkan maha hidup. Allah hidup sejak dulu tanpa awalan dan akan terus hidup tanpa pernah mati. Allah Al-Qayyum yang berdiri sendiri gitu. Secara makna artinya Al-Qayyum adalah yang berdiri sendiri. Maka Allah SWT secara sifat memang Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Dalam segala hal. Nah, ini kekonsistenan nama dengan sifat Allah SWT. Artinya setiap nama Allah itu sudah pasti menunjukkan sifat Allah SWT. Tidak ada nama Allah yang kosong dari sifat gitu, atau yang bertolak belakang dari sifat Allah gitu. Tidak ada sama sekali. Allah memiliki nama Al-Adil, yang maha adil. Ya faktanya Allah itu sangat adil sekali gitu. Allah Al-Qawi, maha kuat gitu. Ya faktanya memang Allah kuat sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya. Itu kalau nama. Adapun sifat-sifat Allah SWT belum tentu menunjukkan nama. Gitu. Jadi misalnya khususnya ada sifat-sifat fisik dan sifat-sifat fi'liyah atau perbuatan. Misalnya Allah SWT menyebutkan Allah memiliki tangan misalnya. Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah menyebutkan Allah punya sifat tangan, tapi Allah tidak boleh dinamai tangan. Ini kalau sifat. Allah dalam satu hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah itu tersenyum. Tersenyum itu adalah salah satu sifat Allah. Artinya Allah itu tersenyum. Tetapi tidak boleh sifat Allah tersenyum itu dijadikan sebagai nama Allah misalkan. Wahai zat yang tersenyum. Tidak boleh begitu. Jadi tidak semua sifat Allah itu boleh dijadikan sebagai nama. Tetapi kalau nama Allah itu pasti menunjukkan atau mengandung dari salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama itu membagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi 3 kategori. Ada yang disebut dengan
sifatu al-jamal, sifat-sifat keindahan. Yaitu segala sifat-sifat Allah SWT yang apabila kita mengetahui, itu semakin menunjuk, kita semakin mencintainya dan semakin berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sifat al-jamal. Misalkan tadi, Allah itu al-ghafur, yang maha mengampuni. Allah itu ar-razzaq, yang maha pemberi rezeki. Allah itu misalkan al-wadud, yang maha mencintai. Allah itu ar-rahim, yang maha pengasih. Dan seterusnya. Itu namanya sifatul jamal. Yaitu sifat-sifat yang ketika kita mengetahui bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat jamal itu, sifat keindahan itu, maka kita semakin memiliki rasa cinta kepada Allah SWT dan kita semakin banyak berharap kepada Allah SWT. Itu sifatul jamal. Yang kedua adalah sifatul kamal. Yang kedua adalah sifatul al-jalal, sifat-sifat keagungan. Yaitu segala sifat yang menunjukkan keagungan Allah SWT, kemahaibatan Allah SWT, kemahaperkasaan Allah. Misalkan Allah al-qahar, yang maha mengalahkan atau yang maha perkasa. Allah itu adalah syadidul iqab, yang keras siksanya, misalkan. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, misalkan. Al-jabbar, yang memiliki kekuatan untuk memaksa. Nah, nama-nama Allah SWT seperti ini, yang maha maksa, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang siksanya sangat cepat sekali, yang tidak terkalahkan, itu namanya sifatul jalal, sifat-sifat keagungan, yaitu sifat-sifat yang ketika kita mengetahuinya, kita semakin takut kepada Allah SWT, semakin segan kepada Allah SWT. Itu namanya sifatul al-jalal. Kemudian yang ketiga adalah sifatul kamal, sifat-sifat kesempurnaan, seperti Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itu kategorinya adalah sifatul al-kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Nah, dengan kita terus mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan semakin memperdalam pengetahuan kita tentang Allah. Kita akan semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hakikatnya, pada gilirannya nanti kita semakin akan merasakan kenyamanan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi meskipun kita tidak pernah menyaksikan Allah SWT secara langsung saat ini, tetapi dengan kita mengetahui sifat-sifat Allah SWT yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran, juga banyak dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, maka itu akan semakin meningkatkan kecintaan kita dan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jumlah nama Allah SWT itu sangat banyak sekali, tidak hanya terbatas 99. Gitu. 99 nama Allah SWT itu hanya jumlah yang di situ mengandung keutamaan, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menguasainya, maka dia akan masuk surga. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Allah SWT memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, gitu, barang siapa yang menguasai nama-nama Allah yang 99 ini, maka dijamin oleh Rasulullah SAW, dia akan masuk surga. Tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya 99 yang disebutkan dalam hadis ini, itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Tetapi itu hanya menunjukkan bahwasanya orang yang mampu menguasai 99 dari nama-nama Allah yang jumlahnya sangat banyak itu, dia memiliki keutamaan akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi angka 99 itu bukan pembatasan jumlah maksimal nama Allah SWT, tetapi hanya menunjukkan bahwasanya orang yang menghafal dan menguasai makna kandungan dari 99 nama Allah itu, dia mendapatkan keutamaan akan masuk surga. Tapi nama-nama Allah Ta'ala itu banyak. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, bahwasanya ada sebagian nama-nama Allah SWT yang Allah rahasiakan. Ada yang dikasih tahu ke sebagian hamba, tapi tidak dikasih tahu ke sebagian yang lainnya, dan ada yang Allah rahasiakan. Maka dari situ para ulama berpendapat bahwasanya jumlah nama Allah itu sesungguhnya adalah sangat banyak sekali, bukannya terbatas 99. Seperti itu. Seperti ungkapan kalau misalkan ada orang yang bilang begini, saya memiliki uang 500.000 yang akan saya sedekahkan misalkan untuk acara kegiatan sosial hari ini.
Orang mengatakan saya memiliki uang 500.000 yang akan saya sediakan untuk kegiatan donasi amal hari ini. Misalkan. Itu kan bukan berarti dia hanya punya uang 500.000. Tetapi itu ungkapan orang itu maksudnya adalah bahwasanya dia mengalokasikan dana 500.000 yang akan dia donasikan untuk acara event hari ini. Tetapi uang dia mungkin lebih dari itu gitu. Hanya yang dialokasikan untuk donasi hari ini hanya 500.000. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Gitu. Nah, itu tentang nama-nama dan sifat Allah SWT yang apabila semakin kita kaji, semakin kita dalami, maka akan semakin menjadikan kita mengenal Allah SWT bagaimana sifat-sifat Allah, dan itu akan semakin menjadikan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sampai saat ini dan sampai kita meninggal nanti kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah SWT. Kita baru akan berjumpa dengan Allah SWT, melihat Allah nanti ketika kita sudah meninggal dunia dan kita nanti dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang penghuni surga nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka menyaksikan Rabb atau Tuhan mereka. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhanlah mereka menyaksikan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang mukmin yang nanti akan masuk surga, itu mereka nanti akan mendapatkan tambahan nikmat berupa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selama ini mereka ibadahi di dunia namun tidak pernah sedetik pun kita menyaksikannya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, itu tentang ma'rifatullah melalui asma dan sifat. Kemudian hal terpenting yang juga harus kita ketahui juga adalah bahwasanya syahadat yang telah kita ikrarkan, la ilaha illallah yang telah kita ucapkan, itu juga bisa rusak. Bisa rusak. Di antara sebab kerusakan syahadatain yang kita ucapkan atau kalimat la ilaha illallah yang kita ikrarkan adalah ketika kita melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan kufur, tidak mempercayai Al-Quran, entah itu sebagian atau seluruhnya, gitu ya. Mengingkari rukun iman, mengingkari rukun Islam, itu hal yang bisa menjadikan kita kufur. Tetapi kita tidak bisa dan tidak boleh secara serampangan memvonis orang itu kafir, gitu. Kecuali setelah melakukan beberapa tahapan, dan orang itu dihukumi kafir juga jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, orang itu boleh dihukumi sebagai kafir jika dia mengetahui bahwasanya yang dikatakan itu adalah salah, tapi dia masih tetap mengatakan atau melakukan tindakan itu. Jadi dia mengetahui bahwasanya itu tidak boleh, tapi dia lakukan. Kemudian dia melakukan itu dengan sadar. Dia melakukan itu dengan sadar. Yang ketiga, dia melakukan itu atas pilihan sendiri, bukan dipaksa. Itu baru terpenuhi syarat orang boleh dikatakan sebagai kufur. Tetapi kita hanya baru bisa memvonis dia secara statement. Oh, kalimat dia itu menunjukkan bahwasanya kalimat itu mengandung unsur kekufuran. Misalkan ada orang mengatakan Quran itu sekarang sudah tidak relevan, misalkan udah ketinggalan zaman, sudah umurnya sudah 1400 tahun kok masih dipakai, masih dipertahankan, udah nggak relevan Quran itu. Ungkapan seperti itu ungkapan yang kufur, gitu. Mengakibatkan statement itu pelakunya menjadi kufur. Statementnya. Tetapi untuk memvonis si A yang mengucapkan itu kafir, boleh dibunuh misalkan, itu tidak boleh serampangan dan tidak segampang itu. Ada prosedurnya. Orangnya harus ditabayun dulu, diklarifikasi, dimintai komentar, dipertegas maksudnya dan seterusnya. Kemudian diajak dialog, diskusi, dinasihati gitu. Nah, kalau setelah diberitahu segala macam, diajak diskusi, dinasihati, dia masih kekeh, misalkan masih menganggap Quran itu sudah nggak relevan, misalnya, sudah ketinggalan zaman, sudah 1400 tahun lebih masih dipakai, masih dipertahankan, misalnya, baru boleh dikatakan si fulan A itu kafir. Baru boleh dihukumi seperti itu. Jadi harus dibedakan antara menghukumi kufur sebab ucapan dengan menghukumi kafir orang yang mengucapkan. Kalau menghukumi kafir statement atau ungkapan, boleh-boleh saja, gitu. Tetapi kalau menghukumi perorangan, itu tidak boleh serampangan, tidak boleh gegabah. Ada prosedur yang harus dijalani, apalagi kalau sampai berkelanjutan menegakkan hukum terhadap orang yang mengucapkan kekufuran itu, misalkan, itu harus institusi yang boleh melakukan. Tidak boleh perseorangan, supaya tidak menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.
Nah, itu poinnya. Jadi syahadat kita bisa rusak diantaranya dengan kita melakukan tindakan syirik, kekufuran, mengingkari rukun iman, mengingkari rukun Islam, tidak mempercayai Al-Quran, gitu. Dan hal-hal prinsip lainnya yang merusak keimanan kita. Tetapi sekali lagi, untuk menentukan kekufuran seseorang secara personal itu tidak boleh serampangan. Gitu. Tidak boleh serampangan. Gitu. Karena ada proses tabayun, klarifikasi, diskusi yang harus dijalankan terlebih dahulu sampai berujung pada vonis orang itu kufur atau orang itu kafir. Baik, itu tentang penjelasan ringkas tentang hal-hal yang dapat merusak syahadatain. Nah, terakhir jamaah sekalian, dalam pembahasan rukun iman kepada Allah SWT, kita juga sudah bahas tentang hal-hal yang dapat menghalangi orang untuk mengenal Allah SWT atau ma'rifatullah. Yang oleh para ulama dibagi dalam dua kategori besar, yaitu penghalang yang merupakan faktor nafsu atau disebut dengan maradu syahwah, dan yang kedua adalah maradu syubhah. Maradu syahwah adalah penyakit syahwat atau nafsu, yang kedua adalah maradu syubhah adalah penyakit syubhat atau penyakit akal. Jadi penghalang orang untuk mengenal Allah SWT itu ada dua faktor penyebabnya. Pertama ada nafsu, yang kedua akal. Nafsu ini setidaknya ada tiga hal utama yang biasanya menjadi orang untuk sulit mengenal Allah SWT. Sulit dekat kepada Allah SWT. Yang pertama adalah karena kesombongan. Karena kesombongan, maka orang menjadi sulit untuk mengenal Allah lebih jauh. Sebagaimana kesombongan ini menghalangi iblis untuk beriman kepada Allah SWT, untuk taat kepada Allah SWT, menghalangi orang Yahudi, menghalangi Fir'aun, menghalangi Namrud, dan banyak lagi orang-orang kafir yang karena kesombongannya mereka tidak mau beriman. Karena tidak mau beriman, akhirnya mereka betul-betul terhalang untuk bisa mengenal Allah SWT. Yang kedua adalah kecintaan dunia berlebihan. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan akan menjadikan orang sudah tidak mikirin agama, sudah tidak memprioritaskan akhirat, sudah nggak kepikiran Tuhan. Gitu. Yang dipertuhankan adalah dunia. Yang dikejar hanya dunia. Yang jadi standar hanya dunia. Itu kalau orang kecintaan dunia berlebihan. Kalau kecintaan dunia secara normal, dalam batas-batas yang memang diizinkan syariat, maka dibolehkan. Karena memang dunia adalah diciptakan Allah SWT untuk kita. Boleh kita nikmati, boleh kita manfaatkan segala macamnya, tetapi tidak boleh menjadikan kita lalai dari agama, menjauh dari Allah SWT, atau melupakan akhirat. Nah, yang ketiga, hal yang menghalangi orang untuk mengenal Allah SWT dari faktor nafsu adalah banyak melakukan perbuatan maksiat, kathratul ma'asi. Banyak melakukan tindakan maksiat. Karena ketika orang melakukan tindakan maksiat, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW dalam sabda beliau bahwasanya setiap kali seorang anak Adam melakukan kemaksiatan, maka di hatinya akan ada noda hitam. Ada noda hitam. Sekali kita bermaksiat, noda hitam 1 titik akan ada di hati kita. 2 kali kita bermaksiat, ada 2 noda. 3 kali kita bermaksiat, ada 3 noda. Semakin sering kita bermaksiat, maka hati kita akan penuh dengan noda. Yang dalam Al-Quran disebut dengan kata ron. Karat hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi, ada karat dalam hati kita setiap kali kita melakukan perbuatan maksiat. Nah, karat-karat ini, noda-noda dalam hati ini akan menghalangi hidayah Allah SWT. Akan susah menghalangi masuknya ilmu. Orang dinasihati menjadi mental. Udah nggak tertarik lagi dengan agama. Kenapa hatinya sudah berkarat. Nah, karat-karat ini akan bersih jika seseorang itu bertaubat. Ketika dia bertaubat, maka hatinya mulai bersih. Semakin sering dia bertaubat, maka hatinya semakin bersih. Semakin mudah dia menerima nasihat, semakin mudah dia menyerap ilmu Allah SWT, semakin mudah dia menghafalkan Al-Quran, dan semakin mudah dia mendapatkan cahaya hidayah. Nah, itu penghalang ma'rifatullah dari sisi syahwat. Kemudian penghalang ma'rifatullah yang kedua adalah dari sisi syubhat atau karena faktor akal. Yang pertama dan paling utama adalah kebodohan, al-jahlu. Kebodohan. Bodoh itu adalah pangkal dari ketidaktahuan kita tentang Allah SWT. Boleh jadi karena dia emang tidak mau belajar sama sekali, nggak mau ngaji, akhirnya menjadikan dia bertahun-tahun hidup dalam ketidaktahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi penyesalan di akhirat. Sebagaimana disampaikan Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk,
Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka orang-orang yang di neraka itu mengatakan law kunna nasma'u aw naqilu. Seandainya kami dahulu mau mendengar dan mau berpikir menggunakan akalnya, ma kunna fi ashabis sa'ir. Sungguh kami tidak akan berada di neraka sa'ir ini. Jadi karena keengganan dia untuk menggunakan nalarnya, akalnya, tidak mau belajar gitu ya, maka menjadikan dia tidak bisa mencerna dengan baik Allah SWT, tidak mau melihat secara objektif tentang kebenaran Islam, dan akhirnya menyesal sampai hari kemudian. Yang kedua, dari faktor akal adalah al-irtiyab, keraguan-raguan. Orang banyak ragu tentang kebenaran Islam. Nah, keraguan ini terkadang muncul karena ketidaktahuan, gitu. Bisa juga karena salah bacaan. Dia salah bacaan, salah guru, gitu ya. Belajarnya dari para orientalis misalkan, atau dari orang-orang liberal gitu, sehingga menjadikan keyakinan dia yang mungkin dulu sudah tertanam kuat, ketika dia mulai berinteraksi dengan orang-orang orientalis misalkan, atau dengan orang-orang liberal, akhirnya keimanan dan akidah dia mulai goyah gitu. Mulai goyah. Dia tetap secara formal masih muslim gitu, tapi keimanan dia sudah mulai goyah gitu. Masa sih iya Allah itu satu-satunya Tuhan? Masa sih iya akhirat itu ada? Masa sih iya alam kubur ada? Dia mulai goyah gitu. Keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan ini bisa karena tadi ketidakfahaman dia, atau karena dia salah bacaan atau salah berguru kepada orang. Nah, yang ketiga, penyakit atau penyebab orang terhalang ma'rifatullah yang sumbernya dari akal adalah kecenderungan orang untuk menyimpang. Nah, biasanya orang seperti ini adalah orang yang ngerti, para intelektual, para cendekiawan gitu. Karena terlalu mendewakan akalnya, jadi dia terkadang tidak mau tunduk kepada wahyu. Dia lebih cenderung mengikuti selera logikanya gitu. Maka dia kemudian terkadang dengan sengaja menyimpang dari apa yang selama ini dia sudah yakini. Nah, biasanya penyakit seperti ini itu mengidap orang-orang yang kategorinya adalah ilmuwan atau intelektual. Karena terlalu bangga dengan kemampuan dia bernalar atau berlogika. Nah, itu tentang penghalang ma'rifatullah. Kemudian di sesi terakhir kemarin, kita sudah bahas tentang masalah hakikat ibadah. Bahwa hakikat ibadah yang kita laksanakan itulah bukti kita tunduk kepada Allah SWT. Karena dalam syahadatain tadi, di antara syarat syahadatain itu, yang kita ikrarkan adalah adanya al-inqiyad, ketundukan. Kesiapan untuk tunduk kepada Allah SWT. Nah, ketundukan itu diantaranya adalah diwujudkan dalam bentuk ibadah. Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah SWT berarti tidak ada semangat ingkiat ini. Tidak ada kemauan untuk tunduk kepada Allah SWT ini. Nah, ibadah itu hakikatnya adalah bukti bahwasanya kita tunduk kepada Tuhan Allah SWT. Yang kedua, ibadah kita kepada Allah Ta'ala sesungguhnya juga adalah merupakan hak Allah dari kita. Karena kita sudah menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, dan secara fakta pun Allah juga sudah membuktikan ketuhanannya kepada kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita, mulai udara, air, kesehatan, bumi, langit, segala macam yang Allah menciptakan. Allah sudah menunjukkan ketuhanan kepada kita, dan bukti-bukti ketuhanan Allah pun sudah kita nikmati dan sudah kita rasakan. Maka saatnya Allah punya hak untuk kita ibadahi. Sebagaimana disampaikan Rasul dalam hadis beliau, ketika suatu saat Rasul bertanya kepada salah seorang sahabat, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya? Lalu sahabat tadi mengatakan Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasul menjelaskan bahasanya hakullah ya al ibad, hak Allah kepada para hamba adalah agar si hamba itu senantiasa menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sedangkan hak hamba kepada Allah adalah bahwa Allah akan masukkan hamba-hambanya yang betul-betul bertauhid tadi akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi hakikat ibadah kedua adalah merupakan merupakan hak Allah dari kita semuanya. Kemudian ibadah hakikatnya juga adalah merupakan pemenuhan jiwa kita, karena kita ini manusia punya jiwa, punya rohani, punya nurani, punya hati. Kemudian ibadah juga adalah merupakan bukti syukur kita kepada Allah SWT, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, kenapa kok engkau sholat malamnya kok sampai kaki engkau bengkak ya Rasulullah? Padahal dosa-dosamu kan sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dosa yang dulu maupun yang akan datang jika ada. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu amdan syakuron. Wahai Aisyah, bukankah memang sepatutnya aku harusnya menjadi orang yang banyak bersyukur dengan nikmat-nikmat itu?
Jadi Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, pegel-pegel tentunya. Beliau tidak merasakan itu sebagai beban, tapi beliau merasakan itu sebagai bentuk rasa terima kasih beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa sampai pada level itu, maka kita akan merasakan kenikmatan ibadah sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang soleh terdahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Taala, para saimin saimat, saya rasa itu sedikit review dari 16 pertemuan yang telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan ini bisa sedikit mengingatkan apa yang sudah kita pelajari. Selanjutnya saya kembalikan waktu yang tersisa kepada Dr. Arifin. Tafadhol, Dokter. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah kita masih punya waktu kurang lebih 45 menit ya untuk diskusi. Saat ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di dua tempat ya. Jadi waktu kita buka di Slido sama ada yang dibuka untuk yang sekarang. Kita masuk yang Slido dulu ya, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Pak Bambang. Apa Ustaz, turunnya definisi iman? Ini tampak nggak, Ustaz? Enggak, Dok. Enggak terlihat. Belum keluar ya? Belum. Baca aja ya Ustaz sambil nunggu ini tampil. Apa Ustaz, turunnya definisi iman kan berdasarkan hadis Jibril. Nah ini dulu ya. Karena Rasul menjawab dengan rukun iman. Pertanyaannya, apakah dalam memahami atau menghafalnya harus berurutan atau bisa acak? Karena ada asatidz yang menyatakan bahwa untuk rukun iman tidak seperti rukun Islam, boleh acak setelah rukun yang pertama. Pertanyaan yang pertama nih, Dok. Ya, yang terpenting Bapak sekalian, yang paling penting dalam memahami tentang rukun iman dan rukun Islam itu adalah kalau rukun iman 6-6-nya, kalau rukun Islam adalah 5-5-nya, itu harus kita yakini. Itu poin pertamanya adalah itu. Harus kita yakini seluruhnya. Jadi kalau rukun iman sebagaimana hadis dialog antara Nabi Muhammad dengan Jibril, itu Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Tanya Jibril kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, beritahu aku tentang apa itu iman." Kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau meyakini, engkau mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini 6 rukun iman. Nah, apakah memang harus seperti ini? Yang afdal adalah seperti ini, karena urutannya disampaikan oleh Rasul dalam sabda beliau. Gitu. Tetapi bolehkah misalkan kita menghafalnya itu agak ngacak? Misalnya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah. Yang ketiga, iman kepada malaikat. Bolehkah? Ya boleh-boleh saja. Kalau sekedar hafalan. Yang terpenting itu adalah pada poin meyakininya. Karena terkadang iman itu di dalam Al-Quran misalnya, itu memang disebutkan misalkan setelah beriman kepada Allah, kemudian iman pada hari akhir. Seperti misalnya ketika Allah SWT menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Misalkan dalam awal surat Al-Baqarah gitu ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala langsung dalam ayat lanjutannya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, dalam penjelasan tentang sifat orang bertakwa itu, bahkan dalam ayat ini Allah menjelaskan orang bertakwa itu pertama adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Kemudian mereka mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian mereka percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, dan mereka percaya kepada hari akhir. Gitu. Tidak disebutkan tentang iman kepada malaikat, gitu. Tidak disebutkan tentang iman kepada takdir dalam Al-Quran gitu. Nah, urutan yang paling komplit memang adalah dalam hadis dialog antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW tadi. Maka yang paling lengkap karena urutannya ada di situ, maka yang lebih utama dan afdal adalah kita menghafalnya berdasarkan urutan yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau misalkan ngacak bolehkah? Boleh-boleh saja. Kalau misalkan ngacak pun boleh-boleh saja. Yang penting 6-6-nya itu harus tercakup dalam keyakinan kita. Memang karena semuanya harus bermula dari iman kepada Allah Taala, tetap iman kepada Allah itu harus didahulukan.
Tetap harus didahulukan. Tapi sekali lagi urut-urutan itu menurut saya tidak terlalu prinsip. Yang terpenting adalah kita mengimani 6-6-nya. Demikian juga rukun Islam. Rukun Islam itu juga boleh dihafal secara secara tidak urutan baku seperti yang disampaikan Rasul ketika menjawab pertanyaan Jibril. Jadi dalam hadis yang sama ketika Jibril bertanya tentang ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad beritahu aku tentang apa itu Islam. Maka Rasul menjawab al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait. Ini istata'ta ilaihi sabila. Kama kata Rasul. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji jika kamu mampu meraih jalan ke sana. Ini urutan yang paling lengkap dalam hadis tentang Islam yang disampaikan Rasul ketika menjawab pertanyaan Jibril. Maka sebaiknya juga kita menghafal berdasarkan urut-urutan yang disampaikan Rasul dalam hadis ini. Bolehkah kalau misalnya ngacak? Boleh-boleh saja, tetapi memang syahadat harus nomor 1 gitu. Karena syahadat itu merupakan pintu masuk. Pintu masuk dari yang lain-lain gitu. Tanpa syahadat, sholat tidak diterima. Tanpa syahadat, puasa tidak diterima. Tanpa syahadat, zakat tidak diterima. Pun tanpa syahadat, haji pun juga tidak diterima. Maka mau tidak mau, syahadat harus selalu di urutan pertama. Tapi untuk yang lain-lain, gitu ya, urutannya seandainya pun tidak urut persis, pun tidak masalah. Meskipun yang paling utama, urutannya sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Ya. Bisa kalau ya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kita lompat ke dari pekan ini ya, Ustaz. Dari Bu Astri. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bila kadang-kadang terbesit kekhawatiran, ada kemunafikan atau kesyirikan yang tidak kita sadari, apakah itu dasarnya dari setan? Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang takdir dan lain-lain yang tidak perlu dipertanyakan. Apakah itu sebenarnya munafik karena di luar? Apakah sebenarnya itu munafik karena di luarnya kita tetap beribadah? Mungkin dalam konsepnya pemahaman tentang rukun iman ini kan perlu proses ya, Ustadz. Artinya ada beberapa yang mungkin masih perlu pemahaman lebih lanjut sehingga dia masih mempertanyakan terutama dalam konsep takdir. Ini bagaimana, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Astri. Jadi lintasan-lintasan pikiran dalam benak kita, terutama yang mempertanyakan tentang takdir misalkan gitu ya, yang mempertanyakan tentang Allah SWT, Allah itu dulunya seperti apa ya misalkan gitu ya, gitu. Hal seperti itu bisa memang berasal dari bisikan setan atau was-was dari setan yang memang selalu berusaha membisikkan hal-hal yang dapat mengganggu keimanan kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa memberikan was-was atau membisikkan was-was ke dalam dada manusia. Gitu. Itu adalah kerjaan setan memang gitu. Tetapi orang yang seperti itu tidak kemudian langsung bisa kita vonis sebagai orang yang munafik, tidak bisa. Gitu. Karena munafik itu poinnya, kata kuncinya, kalau dia adalah munafik keyakinan, maka poinnya adalah di hatinya. Kalau di hatinya dia masih meyakini Allah gitu, sebagai Rabb-nya, gitu. Dia meyakini rukun iman yang 6, mengimani juga dan meyakini rukun Islam yang 5, maka dia tidak bisa dikatakan munafik. Tetapi itu adalah dinamika iman. Gitu. Dinamika iman, pergulatan pikiran, yang memang harus segera diobati. Harus segera diobati, jangan kemudian dibiarkan liar seperti itu, mengembara pikirannya gitu, mempertanyakan tentang asal usul Allah SWT misalkan, memperdalam takdir sampai jelimet gitu, sampai kita bingung sendiri misalkan, itu harus segera diterapi gitu. Kalau misalkan kita belum mampu untuk mencapai atau meraih jawaban yang memuaskan gitu ya, maka sebaiknya sementara berhenti sambil terus belajar gitu. Gitu. Intinya bahwasanya ajaran Islam itu insya Allah semua konsepnya itu akan memuaskan kita. Tetapi terkadang butuh proses dan terkadang ada masa di mana kunci jawaban itu belum kita dapatkan. Tetapi sesungguhnya ketika kita bisa terus belajar, maka insya Allah kita akan mencapai pada taraf kita merasa nyaman dengan segala yang disampaikan Quran dan hadis. Oleh karena itu di antara guidance atau panduan penting berkaitan dengan iman kepada Allah Ta'ala ini adalah tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi datillah. Berpikirlah kalian semuanya tentang ciptaan Allah SWT dan jangan berpikir tentang zat Allah.
Silahkan kita berpikir segala macam tentang kehidupan ini, tetapi jangan berpikir tentang zat Allah SWT. Misalkan tentang asal-usul Allah, nanti Allah itu masa depannya seperti apa ya? Nggak usah, jangan berpikir seperti itu. Itu di luar jangkauan nalar kita. Itu harus berhenti di tataran itu, nggak boleh dilanjutkan lagi. Termasuk dengan takdir. Takdir itu memang termasuk salah satu yang sedikit banyak agak rumit. Dan terkadang penjelasan dari sisi manapun masih menyisakan pertanyaan. Maka berkaitan dengan takdir, itu kita tidak bisa menerima itu atau membahas itu semata-mata hanya dengan logika. Tapi takdir itu harus kita bahas dengan menggabungkan dua hal sekaligus, logika dan iman. Kalau hanya logika saja, kita akan salah. Harus logika dan iman. Ada bagian-bagian tertentu yang harus kita terima dengan iman. Dan tidak bisa kita paksakan untuk diterima dengan akal. Nah, seperti itu kita proses. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, hal-hal seperti ini itu kan boleh dibilang adalah dinamika dan pergulatan pikiran kita ya. Nah, jangan terus dipelihara dan dirawat. Kalau kita sudah mentok nggak mampu, maka sementara berhenti dulu, break dulu gitu. Rehat dulu sejenak, tapi terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Insya Allah suatu saat nanti kita akan ketemu kunci jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya ketika kita terserempet pada dosa-dosa seperti itu, gitu ya, kekhilafan-kekhilafan pikiran seperti itu, kita diajarkan berdoa kepada Allah SWT dengan satu doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Artinya, Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada Engkau dari tindakan menyekutukan Engkau dengan yang lainnya, sesuatu yang aku ketahui. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Sesungguhnya aku berlindung diri kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon maaf dari tindakan syirik yang aku tidak ketahui. Artinya gini, kalau kita tahu ini syirik, kita berlindung kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan syirik itu. Aku berlindung diri kepada Engkau, ya Allah, dari tindakan syirik yang aku ketahui. Dan aku memohon ampun kepada Engkau, ya Allah, dari tindakan syirik yang aku tidak tahu. Gitu kira-kira. Jadi, terhadap perbuatan yang kita tahu ini syirik, ini dosa besar, kita berlindung diri kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan itu. Tapi untuk hal-hal yang kita nggak tahu, mungkin karena belajarnya belum nyampe, misalkan gitu ya, kelewatan belajarnya, misalkan, kita mohon dimaafkan Allah Ta'ala atas kekhilafan, atas ketidaktahuan kita terhadap dosa-dosa tersebut. Nah, itu bentengnya. Gitu. Jadi, pertama, secara teknis, kalau misalkan kita berpikir tentang Allah, berpikir tentang takdir jelimet, kita pusing sendiri, kita belum menemukan jawabannya, maka jangan diteruskan dulu. Sementara rehat dulu, break dulu. Ibaratnya kalau orang nyopir udah ngantuk, berhenti, jangan dipaksakan nanti nubruk gitu. Berhenti dulu gitu. Berhenti dulu. Karena kita harus yakin bahwasanya saat itu ilmu kita mungkin belum memadai, sehingga kita masih kelimpungan, masih kelabakan untuk menemukan jawabannya. Break dulu, terus menuntut ilmu, terus belajar. Itu satu. Yang kedua, kita terus menjaga diri kita dari apa? Dari terserempet atau menyimpang atau terpleset dalam dinamika berpikir seperti itu dengan cara berdoa kepada Allah Taala, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Kira-kira begitu, Ibu. Awalan semua. Jazakallah Ustaz. Kebetulan pertanyaannya kayaknya ada yang mirip sih Ustaz. Saya lihat dari yang Slido. Apa nih? Bentar Ustaz. Biar mungkin dibahas tuntas ya Ustaz ya. Ya. Jadi pertanyaannya begini Ustaz. Ustaz, apakah batasan ibadah tunggu? Ini yang saya highlight ya Ustaz. Ustaz, apakah bila salah satu rukun iman tidak kita yakini secara penuh, dalam hal ini contohnya beliau adalah iman kepada takdir, mirip dengan pertanyaan Bu Astri tadi. Tapi saya masih percaya ada karma dan khawatir dengan rezeki. Artinya dalam konsep takdir atas rezeki. Lanjut ya Ustaz,
apakah dalam hal ini saya ada masalah dengan keimanan saya, bagaimana kedudukan saya, dan apa yang harus saya lakukan. Mungkin mirip ya Ustaz ya tadi ya. Iya, cuman lebih spesifik ya, lebih spesifik. Ya, ini karma dan rezeki Ustaz. Boleh saya tambahkan sedikit. Ya, jadi iman kepada takdir itu tetap wajib kita imani. Kita imani sepenuhnya bahwa hidup ini itu tidak bisa lepas dari takdir Allah SWT. Harus kita imani. Nggak boleh kita nggak mengimani takdir Allah. Kalau kita tidak mengimani takdir Allah, maka keimanan kita kepada Allah pun berkurang. Gitu. Karena iman kepada takdir, Bapak-Ibu sekalian, itu adalah bagian dari iman kepada Allah SWT. Gitu. Maka dalam Al-Quran, kalau ada yang bilang, tapi kan iman kepada takdir nggak ada dalam Quran. Betul. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang rukun iman, tentang poin-poin keimanan atau rukun-rukun iman itu, tidak disebutkan iman kepada takdir dalam Quran ya. Iman kepada takdir itu adanya dalam hadis Jibril tadi. Ada dalam hadis Jibril tadi. Tetapi itu bukan berarti iman kepada takdir itu tidak penting atau boleh kita tidak yakini, bukan. Hal itu dimaksudkan karena iman kepada takdir itu adalah bagian tidak terpisahkan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir itu, Bapak-Ibu sekalian, adalah merupakan bagian dari perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah adalah menetapkan atau menentukan takdir makhluknya. Itu di antara perbuatan Allah yang harus kita imani. Dan semua yang ditakdirkan Allah tidak akan pernah meleset. Kalau kita tidak mengimani itu, berarti keimanan kita kepada Allah pun juga tidak utuh. Karena ada satu perbuatan Allah yang sangat penting, yaitu menentukan takdir kehidupan yang tidak kita yakini. Nah, itu juga sekaligus menjadi jawaban kenapa iman pada takdir tidak disebut dalam Al-Quran, adalah karena itu bagian dari iman kepada Allah SWT. Maka dalam Al-Quran nggak disebutkan, tapi kemudian dirinci oleh hadis Nabi. Gitu. Karena di antara fungsi sunnah Nabi adalah menjelaskan sesuatu yang global dalam Quran. Atau menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan dalam Quran. Itu di antara fungsi sunnah. Gitu. Maka meskipun, sekali lagi, iman kepada takdir tidak disebutkan dalam Al-Quran, gitu ya. Tetapi bukan berarti boleh kita abaikan atau boleh tidak kita percaya. Tidak. Tetap harus kita imani. Gitu. Kenapa? Pertama, karena iman kepada takdir adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir itu adalah merupakan bagian dari perbuatan Allah. Itu pertama. Yang kedua, iman kepada takdir disebutkan dalam hadis Nabi. Sedangkan hadis itu adalah sumber ajaran kita, baik dalam akidah maupun syariah maupun akhlak, yang tidak terpisahkan dari Quran. Gitu. Kalau kita hanya mengandalkan Quran tanpa sunnah, kita akan salah dalam beragama. Nggak bisa kita menjadi Muslim hanya ngandelin Quran. Nggak bisa. Harus Quran dan hadis. Gitu. Nah, takdir disebutkan dalam hadis Rasulullah, yaitu hadis Jibril tadi, dialog antara Rasul dengan Jibril. Maka kita harus imani takdir itu. Dan Allah SWT, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu telah mentakdirkan semua kehidupan ini. Misalkan Rasul menyebutkan dalam satu sabdanya, Innallaha kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqas samawati bi khamsina alfi sanah. Sesungguhnya Allah SWT telah menulis takdir seluruh makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ardi, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfi sanah, 50.000 tahun sebelumnya. Jadi semua peristiwa dalam kehidupan ini itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di langit dan bumi, tempat berlangsungnya kehidupan manusia ini belum dicipta, 50.000 tahun sebelumnya itu Allah sudah catatkan di Lauh Mahfuz peristiwa yang akan berlangsung di atas muka bumi dan di bawah kolong langit ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya takdir itu adalah bagian dari perbuatan Allah SWT yang harus kita imani. Ketika kita tidak mengimani takdir, berarti keimanan kita kepada Allah pun juga berkurang. Maka iman kepada takdir harus terus kita pelajari, harus kita perkuat dalam diri kita. Kira-kira seperti itu. Ya, jazakallah Ustaz. Karena kayaknya konsep ini nanti mungkin akan kita bahas lebih banyak nanti, tapi di ujung ya Ustaz itu. Agak panjang nanti. Mohon izin Ustaz, doanya benar yang ini bukan Ustaz tadi. Betul sekali, Dok. Zubika min an asyruka bika syai'an na'lamahu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Nanti kita share di grup ya Ustaz ya, karena udah ada beberapa yang japri untuk nanya. Dan yang berikutnya pertanyaan ini masuk ke
yang dari sini ya Ustaz ya. Ini kebetulan pertanyaan dari Ibu Tini dan ini kayaknya cukup bagus nih Ustaz. Mohon tanggapannya Ustaz. Selemah-lemahnya iman atau iman terlemah itu kan mengingkari kemungkaran dengan hati. Dalam hal ini kalau kita takut dan akhirnya bermain cari aman, apakah itu juga termasuk dalam selemah-lemahnya iman? Bagaimana bedanya dengan munafik? Jazakallahu khairan. Ya. Terima kasih Bu Tini. Ya. Jadi tentang pernyataan selemah-lemah iman itu adalah mengingkari kemungkaran dengan hati, itu disampaikan Rasul dalam hadis tentang tahapan-tahapan kita nahi mungkar. Tahapan-tahapan kita mengingkari kemungkaran atau mencegah kemungkaran. Rasul menyampaikan dalam sabdanya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Rasul dalam hadis yang mulia ini, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia hentikan kemungkaran itu atau rubah kemungkaran itu biyadihi dengan tangannya, dengan otoritas, dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu, fa'ilam yastati, jika dia tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangannya, fabi lisanihi, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa'ilam yastati, jika dia tidak mampu, fabi qalbihi, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan hatinya. Nah, kemudian setelah itu Rasul mengatakan wadzalika adhaful iman, dan mengubah kemungkaran dengan hati itu adalah merupakan selemah-lemah iman orang mukmin. Di dalam hadis ini, Bapak sekalian, Rasul menyebutkan 3 tahapan taghyirul munkar atau mengubah kemungkaran. Yang pertama, bagi orang yang mampu mengubah kemungkaran dengan tangannya, maka hendaklah dia melakukan itu dengan tangannya. Ini yang utama. Jadi mencegah kemungkaran itu yang utama itu dengan tangannya. Yang dimaksud dengan tangannya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah dengan otoritas atau kekuasaannya. Misalnya seorang pejabat, gitu. Dia bisa mengubah peredaran, dia bisa menghentikan peredaran miras di wilayahnya dengan kekuasaan dan otoritasnya. Misalkan dengan menerbitkan perda miras, misalkan. Maraknya perzinahan, misalkan. Dia bisa cegah itu dengan mengeluarkan perda larangan untuk perzinahan, misalnya. Itu dengan otoritas. Atau seorang orang tua kepada anaknya itu kan memiliki otoritas. Gitu. Seorang ayah memiliki otoritas kepada anaknya, seorang suami juga punya otoritas mencegah kemungkaran di dalam keluarganya pada istrinya. Maka itu makna biadi, dengan tangannya artinya dengan otoritasnya. Jadi seorang pejabat atau penguasa di wilayah kekuasaannya, gitu. Seorang pimpinan perusahaan di dalam perusahaannya itu punya otoritas, punya yad, punya tangan, gitu ya. Atau orang tua di dalam keluarganya. Itu yang bisa melakukan pencegahan kemungkaran dengan tangannya. Nah, kalau itu kita tidak punya, tidak mampu melakukannya, atau termasuk tokoh masyarakat juga terkadang bisa melakukan kemungkaran ini dengan mencegah kemungkaran ini dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisan itu dengan menasihati dan seterusnya. Nah, kalau tidak mampu dengan hati. Nah, yang dimaksud dengan hati itu apa? Yang dimaksud dengan hati itulah membenci kemungkaran itu. Bukan diem tapi merestui. Kalau orang diem, dia merubah dengan tangannya pun tidak, nasihatin pun tidak, diem gitu ya. Diem itu belum tentu maknanya adalah mengubah kemungkaran dengan hati. Yang dimaksud dengan mengubah kemungkaran dengan hati itu adalah hatinya itu membenci perbuatan itu, tapi apa daya dia tidak punya kemampuan untuk mencegahnya. Dengan tangan dia tidak mampu, tidak berani. Dengan lisan pun dia juga tidak mampu, tidak berani. Itu dengan hati. Jadi bukan hanya sebatas diam gitu, tetapi hatinya membenci kemungkaran itu. Gitu. Kalau ada orang diam tapi menikmati, nah itu berarti dia berkontribusi dalam kemungkaran itu. Yang sering disebut kalau ada orang melihat kemungkaran diam, maka itulah setan yang membisu gitu ya. Nah, itu adalah orang yang menikmati kemungkaran gitu. Dia diam tapi menikmati karena ada benefit, ada keuntungan yang didapatkan misalnya. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan hati. Dengan hati itu membencinya. Nah, meskipun demikian kata Rasulullah, orang yang mampu mencegah kemungkaran itu dengan hatinya saja, hanya bisa membenci gitu ya, mendoakan misalkan, maka itu dikatakan Rasul adhaful iman, orang yang imannya paling lemah. Nah, apakah itu kemudian berarti maknanya dia adalah orang yang munafik misalnya? Nah, harus kita pahami begini Bu. Jadi pesona iman gitu ya, pesona iman itu bisa tampil dalam banyak sifat atau karakter. Dalam hadis ini Rasul mengkaitkan iman dengan nahi mungkar. Orang yang imannya kuat itu memiliki keberanian untuk mencegah kemungkaran. Nah, dalam hal ini Rasul mengkaitkan pesona iman dengan nahi mungkar.
Tetapi terkadang Rasul mengkaitkan pesona iman nanti dengan amalan yang lain. Misalnya dalam hadis lain Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasul dalam hadis yang lain, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia. Nah, dalam hadis ini Rasul mengkaitkan antara pesona iman dengan sikap baik kepada tetangga, sikap baik kepada kepada tamu, dan kemampuan dia mengendalikan lisan dan ucapan. Jadi pesona iman itu bisa macam-macam. Bisa pesona iman itu muncul dalam kemampuan atau karakter mengubah kemungkaran. Bisa juga dalam bentuk akhlak-akhlak yang lain gitu. Akhlak termasuk akhlak sosial gitu. Termasuk akhlak sosial. Oleh karena itu tidak serta-merta kemudian kita simpulkan orang yang paling berani menentang kemungkaran itu berarti orang yang imannya paling kuat, misalkan, tidak bisa seperti itu gitu. Karena pesona iman itu macam-macam. Betul, dalam bab tentang kaitan antara iman dan nahi mungkar, orang yang paling berani mengubah kemungkaran itu dalam hal itu pesona imannya dalam wujud nahi mungkar itu paling baik gitu ya. Tapi pesona iman gitu ya, tampilan iman, refleksi iman itu bukan hanya keberanian nahi mungkar gitu. Tetapi juga ada refleksi iman dalam bentuk yang lainnya gitu. Dalam bentuk sikap baik kepada tetangga, sikap baik kepada tamu, kemampuan menjaga lisan gitu ya. Kemudian kontribusi di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Gitu. Nah, karena memang kalau yang berkaitan dengan keberanian, setiap orang itu nyalinya beda-beda. Pun demikian di kalangan para sahabat. Gitu. Di kalangan para sahabat, generasi terbaik umat ini, orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, nyali mereka juga beda-beda. Misalnya contoh misalkan, ketika peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu, itu mayoritas sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu hijrahnya sembunyi-sembunyi, diam-diam. Satu-satunya, kalau dibilang satu-satunya, yang berani hijrah secara terang-terangan itu hanya Umar bin Khattab. Hanya Umar bin Khattab. Bahkan dia sebelum hijrah itu bikin publikasi gitu. Nantangin ya, Ustaz. Nantangin gitu. Dia tawaf dulu, tawaf di Ka'bah dulu. Tawaf, setelah tawaf dia bikin pengumuman. Pengumumannya pun khas Jawara. Kata Umar, barang siapa seorang ibu yang ingin kehilangan anaknya, atau seorang istri yang ingin kehilangan suaminya, gitu, atau mereka yang ingin anaknya menjadi yatim, maka silahkan tunggu Umar di Lembah Anu. Misalnya. Kalau di sini misalkan tunggu di perempatan Ciledug misalkan gitu. Ditantang semua yang mau menghalangi Umar untuk hijrah ke Madinah, silakan. Besok tunggu saya, kita adu duel. Gitu. 1 lawan 1. Keroyokan juga boleh lah, kira-kira begitu. Nantang Umar gitu. Dan gak ada yang berani mencegat langkah Umar untuk hijrah. Gitu. Tetapi mayoritas sahabat yang lain, hijrahnya diam-diam. Gitu. Hijrahnya diam-diam. Bahkan Rasulullah pun diam-diam hijrahnya. Gitu. Sembunyi-sembunyi gitu. Nah, apakah kemudian berarti Umar itu berarti dalam konteks ini iman yang paling tinggi mengalahkan Abu Bakar misalnya, mengalahkan Rasulullah misalkan? Tentu kan tidak. Gitu. Tetapi sikap Umar itu memang nyali beliau beda dengan yang lainnya. Terus beliau juga melakukan itu sudah tepat karena memang beliau punya modal untuk itu gitu. Punya modal untuk uji nyali gitu. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain gitu ya, yang secara performan kayak Ibn Mas'ud, badannya kecil gitu ya, melakukan itu ya namanya bunuh diri gitu. Namanya bunuh diri hanya mengandalkan semangat doang gitu. Kalau Umar itu memang dia semangat, dia punya nyali sekaligus dia punya modal untuk itu gitu. Jadi berkaitan dengan nahi mungkar itu, selain membutuhkan iman, juga membutuhkan nyali gitu. Termasuk juga dalam hal ini adalah perhitungan gitu. Kira-kira dengan kita melakukan tindakan kemungkaran secara langsung ini efeknya apa gitu? Apakah kemungkaran itu berpotensi terubah ataukah malah memunculkan kemungkaran yang besar? Itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kalau misalkan memang kita merasa tidak memiliki potensi daya dukung itu, maka kita boleh untuk tidak melakukan kemungkaran itu dengan tangannya. Dengan tangan kita gitu. Karena semuanya kita kan dituntut untuk bertakwa itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita gitu. Orang yang berani gebras itu ya karena memang dia punya
punya modal untuk itu gitu. Mungkin dia punya kemampuan berbicara gitu ya. Orang yang misalkan dengan apa namanya, dengan sikap langsungnya langsung menghentikan ini tidak boleh, jangan. Itu kan dia juga harus memiliki kemampuan untuk argumentasi yang hebat kan gitu. Jangan kemudian ketika digertak, dibantah, kenapa kamu larang-larang gini, pelekak-pelekuk nggak bisa jawab, kan repot juga gitu. Jadi dia harus punya nyali, konteks sekarang punya jaringan segala macamnya. Tentu punya iman juga gitu. Nah, ringkasnya begini, bahwa pesona iman itu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya muncul dalam persoalan nahi mungkar. Tapi pesona iman itu bisa tampil dalam bentuk nahi mungkar, bisa tampil dalam bentuk karakter sosial yang ramah, gitu, dan seterusnya. Termasuk bisa juga dalam bentuk kecintaan kepada Quran dan lain sebagainya. Itu pesona iman. Jadi pesona iman itu bisa tampil beragam. Ya kan seperti itu. Jadi tidak otomatis bahwa yang paling berani mencegah kemungkaran itu berarti imannya paling sempurna, paling tinggi. Tidak seperti itu. Ya, kalau dikaitkan dengan nahi mungkar, tapi sekali lagi pesona iman itu tidak hanya tampil dalam wujud nahi mungkar, tapi juga ada dalam wujud amar ma'ruf, dalam wujud dakwah, dalam wujud amal sosial dan lain sebagainya. Awal dan Jadi mungkin masing-masing kita punya dalam konteksnya pemahaman yang sesama, tapi potensinya beda-beda ya, Ustaz ya, dalam pesona iman nih ya. Ada misalkan dalam hal ini, misalkan kita pertanyaan dari tadi Bu Tini mungkin justru malahan amal ma'rufnya yang lebih dominan dalam artian, atau adab bertetangganya yang jadi pesona imannya, sehingga mungkin itu yang lebih bisa dikuatkan pada saat berhubungan dengan satu kejadian yang memang merupakan kemungkaran. Ya mungkin bukan kapasitasnya Bu Tini untuk yang maju ke depan, tetapi misalkan dengan menyampaikan itu kepada Pak Ustadz atau misalkan kepada Amir yang di lingkungan, mungkin itu kapasitas mereka. Tetapi dengan menyampaikan informasi itu juga udah merupakan bentuk nahi mungkarnya Bu Tini gitu ya, Ustadz ya, karena masing-masing punya kapasitas yang berbeda. Jangan memaksakan. Terus mungkin yang kedua juga adab ya, Ustadz ya. Tidak semua nahi mungkar itu harus dihantam dengan keras ya. Ada pendekatan yang cukup harus diperhatikan juga. Seperti tadi, kita ngingetin orang untuk tidak kumpul-kumpul dengan cara marah-marah, justru malahan jadi ribut nanti kalau misalnya kita nggak punya ini. Dan pertanyaan berikutnya ini agak kayaknya ini set. Apa batasan ibadah itu boleh ataupun tidak? Karena menurut saya ibadah itu yang penting niatnya untuk Allah dan baik. Nah, definisi baiknya. Apakah itu salah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah, Bapak sekalian, seperti yang kita bahas kemarin, itu ada dua kategori ya. Jadi pembagian ibadah itu kan bisa macam-macam. Ada dibagi ibadah anggota badan, ibadah lisan, ibadah hati. Ada juga pembagian ibadah itu ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang murni ibadah. Jadi mahdhah itu artinya murni. Artinya dia adalah satu amalan yang murni, amalan itu adalah diniatkan untuk mengagungkan Allah SWT, untuk mengabdi Allah SWT. Itu mahdhah. Kalau yang ghairu mahdhah itu yang tidak murni. Jadi dia sebenarnya adalah amalan-amalan duniawi, tetapi menjadi bernilai ibadah karena dibumbui niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan orang menikah, orang bekerja gitu ya, orang kerja bakti, orang olahraga, itu bisa masuk kategori ibadah mahdhah. Dia awalnya ada aktivitas dunia, tetapi ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas dunia itu menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya karena Allah. Nah, tapi kalau ibadah yang mahdhah itu memang harus diniatkan karena Allah, tidak boleh tidak. Kalau yang ibadah ghairu mahdhah nggak diniatkan karena Allah pun nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Jadi orang misalkan kerja nggak karena Allah pun boleh, gaji yang diterima pun sah gitu. Cuma dia nggak dapat pahala, jadi dapatnya cuma gaji doang. Gitu. Menikah niatnya cuma karena motif cinta misalkan ya, atau semata-mata ya karena ya pokoknya saya senang aja, saya mau nikah gitu. Ya sah-sah saja nikahnya, yang penting syarat rukun nikahnya terpenuhi gitu. Tapi dia nggak dapat pahala dari aktivitas dia menikah, aktivitas dia berkeluarga. Tapi kalau kemudian diperbaiki niatnya, diniatkan oh ternyata ini adalah syariat Islam, ini perintah Allah, perintah Rasulullah, maka sejak dia meniatkan itu, maka dia mulai punya nilai pahala dari kegiatan rumah tangganya insya Allah. Itu amalan duniawi yang kemudian bernilai ibadah karena ada tambahan niat yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Tapi kalau ibadah yang mahdhah, Bapak-Ibu sekalian, gitu ya, ibadah yang memang dia kegiatannya itu udah murni ibadah gitu.
Yang kita tahunya ya karena ada nas yang menjelaskan itu adalah ibadah. Ada Quran, ada hadis yang menjelaskan itu ibadah. Seperti sholat. Sholat itu kita tahunya dari mana kalau itu ibadah? Kan bukan dari komik kan, bukan dari cerita-cerita tetangga kan, tapi karena Quran, hadis menjelaskan sholat itu ibadah. Ada perintah sholat sebagai muslim. Puasa Ramadan itu ibadah mahdhah gitu. Murni ibadah gitu. Karena kita tahunya dari Quran, dari hadis Nabi gitu. Bukan dari pencarian kita secara dalam aktivitas keseharian misalkan kan tidak gitu. Demikian pula zikir gitu ya. Nah, untuk ibadah-ibadah mahdhah itu memang harus pertama ikhlas. Kalau nggak ikhlas kita bisa dosa gitu. Itu yang disebut dengan ria. Orang sholat kok niatnya bukan karena Allah, ria. Ria itu dosa gitu. Malah dosa. Tapi kalau kerja nggak karena Allah nggak dosa. Tapi kalau sholat nggak karena Allah dosa. Puasa Ramadan nggak karena Allah malah dosa gitu. Dan tentu nggak dapat pahala juga gitu. Nah yang kedua, khusus untuk ibadah mahdhah itu harus mengikuti sunnah Nabi. Harus mengikuti contoh dari Nabi SAW. Gitu. Nah berkaitan dengan sunnah Nabi atau contoh dari Nabi SAW ini ada yang contohnya itu longgar, ada yang contohnya itu ketat gitu. Sholat misalkan termasuk ibadah mahdhah yang contoh dari Nabi-nya itu sangat ketat. Gitu. Gerakannya sudah ditentukan, bacaannya sudah ditentukan. Puasa Ramadan relatif ketat gitu. Dari sisi waktu sudah ditentukan, min tula'il fajri ila ghurubi syams. Dari sejak terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari atau maghrib. Itu dari sisi durasinya gitu. Nggak boleh kita bikin aturan sendiri. Saya puasanya mulai terbit matahari saja gitu. Nggak boleh. Harus mulai terbit fajar, nggak boleh terbit matahari karena ternyata ada sebagian masyarakatnya salah paham. Puasa itu dia pikir sejak terbit matahari sampai terbenam matahari gitu. Gitu. Padahal harusnya sejak terbit fajar yaitu subuh sampai terbenam matahari. Kemudian hal-hal yang dilarang dijelaskan. Makan, minum, hubungan suami istri itu hal yang dilarang. Itu ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ada yang aturannya longgar seperti zikir misalnya. Zikir itu relatif longgar. Sisi waktu misalkan. Kapan kita suruh zikir? Kapan saja. Bebas gitu. Zikir itu bebas kapan saja gitu. Meskipun ada zikir-zikir tertentu yang ditentukan oleh Rasul. Misalkan pada sholat kita dianjurkan berzikir, bacaannya ditentukan Rasul. Tapi zikir secara umum itu juga bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja selama bukan di tempat terlarang seperti di toilet misalnya. Nah, prinsipnya untuk ibadah itu sebisa mungkin kita harus menunggu perintah lampu hijau dari Rasul SAW. Jangan kita banyak berinovasi dan banyak berkreasi kalau soal ibadah. Nah, Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menjelaskan ayat dalam surat Al-Mulk, ayat kedua kalau tidak saya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Nah, ketika belum menjelaskan tentang siapa yang dimaksud ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya, Imam Fudail bin Iyad menjelaskan dua kriteria. Orang yang paling baik amalannya adalah akhlasuhum lillahi wa aswabuhum lisunnah. Orang yang paling baik amalannya adalah orang yang amalannya paling ikhlas kepada Allah SWT. Semakin ikhlas, maka berarti dia mendekati nilai paling baik. Kalau ini ikhlasnya turun nilainya, maka berarti nilai kebaikan amalnya pun juga turun. Itu pertama. Jadi orang yang paling baik amalnya itu siapa? Yang pertama adalah orang yang paling ikhlas dalam beribadah. Yang kedua adalah wa'aswabum lisunnah. Orang yang ibadahnya itu paling sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Jadi tidak bisa kita hanya bermodal atau mengandalkan pokoknya kan ini baik. Harus ngikutin contoh-contoh dari Nabi SAW, tetapi memang contohnya ada yang ketat, ada yang tidak ketat. Maka di sini kita diperlukan untuk banyak belajar supaya kita mengetahui batasan-batasan ibadah, contoh-contoh Rasul itu seperti apa. Bahkan sebagian ulama mengatakan prinsip ibadah itu tauqifiyah. Prinsip ibadah itu tauqifiyah itu abstain, artinya kita tidak ngapa-ngapain kecuali ada perintah. Itu ibadah. Tapi kalau muamalah itu prinsipnya adalah inovasi. Silahkan kita melakukan muamalah, berkreasi sebanyak mungkin, seaktif mungkin. Itu dibolehkan selama tidak disemprit oleh syariat.
selama tidak disuruh berhenti oleh syariat, tidak dilarang oleh syariat, maka muamalah itu sesuatu yang boleh dikreasikan, boleh dikembangkan. Tapi kalau ibadah itu sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh dikembangkan, cukup mengambil contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang berikutnya adalah dari Ibu Salma. Ustaz, ada tanda-tanda pada diri kita bahwa telah diterima iman, bahwa Allah telah menerima iman dan ibadah kita pada saat kita hidup ini. Ya. Kalau tanda yang meyakinkan banget gitu ya, artinya kita bisa bisa tahu persis gitu ya. Seperti kalau misalkan orang itu lulus sekolah gitu ya, lulus SMA, kan tandanya jelas, dapat ijazah nih gitu. Atau surat tanda kelulusan gitu ya. Orang dinyatakan layak untuk mengendarai motor. Ada tanda yang fix, yaitu SIM misalkan. Kalau tanda yang fix, yang memastikan bahwasanya iman kita betul-betul diterima, ibadah kita belum diterima, saya rasa tidak ada, Ibu. Tetapi kalau indikasi ada. Kalau indikasi ada. Kenapa kok tidak ada tanda yang fix? Karena begini, ibadah kita itu kan, termasuk iman kita itu kan diterima kan faktornya dua. Pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah, khususnya ibadah. Kalau sesuai dengan sunnah itu bisa kita pelajari. Gitu. Kalau sesuai dengan sunnah bisa kita pelajari. Artinya sholat kita ini sudah sah atau belum ya? Kalau sudah terpenuhi syarat rukunnya, sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu tentang sholat misalkan, maka insya Allah dari sisi teori dan praktek sudah gitu. Cuman masalahnya dari sisi keikhlasan, apakah Allah terima atau tidak? Jangan-jangan kita niatnya tidak ikhlas. Nah, kan yang paling tahu tentang keikhlasan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita harus berbesar hati lah gitu. Kita harus berbesar hati bahwa ibadah yang kita kerjakan itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun nilainya tidak 100, ya nilainya mungkin 90, 80, 70. Gitu. Yang penting poinnya adalah jangan pernah kita dengan sengaja ria. Jangan pernah kita dengan sengaja ria. Kalau sudah ria, itu sudah nyerempet ke syirik gitu, karena menduakan Allah. Harusnya kita orientasinya hanya Allah, tapi kita punya orientasi yang lain. Nah, kalau sampai kita riya nggak diterima. Tapi kalau soal kekurangan syarat dan syaratnya rukunnya kurang sempurna dan seterusnya, maka insya Allah tetap dapat nilai gitu. Tetap dapat nilai. Kita optimis. Jadi dalam ibadah itu harus optimis bahwasanya ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Meskipun tetap kita menyisakan ruang kecemasan gitu. Itu yang disebut dengan khauf. Di dalam ibadah itu ada roja, ada khauf. Roja itu pengharapan, optimisme bahwa ibadah kita diterima. Khauf itu adalah pesimisme, kekhawatiran, jangan-jangan ada yang salah, jangan-jangan ada yang tidak tepat, jangan-jangan ada yang tidak ikhlas. Itu ruang pesimisme harus tetap ada. Jadi berharap besar, gitu. Harus ini besarnya yang pengharapannya diperbesar. Kita berharap besar ibadah kita diterima, tetapi ada kekhawatiran, jangan-jangan ada kekurangan, jangan-jangan ada yang tidak pas, jangan-jangan ada yang kurang ikhlas, jangan-jangan seria. Tetap ada seperti itu. Nah, kalau semua itu sudah kita lakukan, maka insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Iman gitu. Iman kita diterima atau tidak, selama kita tidak syirik, ya, selama kita tidak syirik, gitu. Khususnya syirik besar, insya Allah diterima. Gitu. Insya Allah diterima. Gitu. Maka perbuatan syirik itu harus dijauhi. Khususnya syirik besar jauh mungkin harus dijauhi. Bersihkan hati kita dari ketergantungan kepada selain Allah SWT. Gitu. Asal itu kita sudah ikhtiarkan, gitu ya. Yang khilaf-khilaf nanti semoga Allah maafkan. Seperti doa yang tadi saya bacakan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Jadi yang kita tahu itu syirik, kita sejauh-jauhnya menghindar. Tapi kalau kita tidak tahu gitu ya, mungkin karena ngajinya belum nyampe misalnya, atau lupa misalnya, semoga Allah maafkan. Semoga Allah maafkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita beragama enjoy, nyaman, jangan terlalu yang bayangnya rasa takut yang luar biasa, nanti nggak diterima gimana ya, bla 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 bla. Insya Allah pokoknya asal kita tidak melakukan perbuatan syirik, iman kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita insya Allah masuk surga gitu. Yang menjadi pikiran kita itu, kita masuk surganya langsung apa enggak gitu. Kalau masuk yakin insya Allah masuk surga semua, asal dia beriman, tidak musyrik, masuk surga semuanya insya Allah. Tapi yang menjadi kepikiran kita ini, kira-kira kita bisa langsung apa enggak gitu. Harapan kita kan langsung.
Harapan kita langsung gitu. Meskipun agak belakangan, tapi langsung lah gitu. Jangan sampai kita mampir ke neraka sebentar. Gitu. Pokoknya harapannya jangan kita sampai mampir ke neraka meskipun sebentar. Harapan kita masuk juga langsung gitu. Masuk juga langsung. Jadi insya Allah itu bersama, asal kita imannya benar, nggak pakai syirik-syirikan, dari semua bentuk kesyirikan yang sudah pernah kita pelajari, gitu. Maka insya Allah iman kita diterima, amal kita insya Allah diterima, dan insya Allah kita akan dimasukkan surga, dan harapannya tanpa mampir ke neraka. Amin. Ya. Jazakallah, Ustaz. Ini tuh sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Jadi untuk yang ini mungkin yang terakhir dari Dr. Dim, dari yang Srido sendiri masih ada 1, 2, 3, 4 lagi pertanyaan. Mungkin kita simpan pekan depan ya, Ustaz. Nggak apa-apa? Boleh. Jadi pertanyaan di Dr. Dim ini yang terakhir mungkin, Dok, terkait dengan yang tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, berbuat baik pada tetangga itu kan adalah salah satu cermin keimanan, pesona keimanan yang tadi disampaikan. Bagaimana kalau tetangga tersebut justru malah pendukung kemungkaran? Ya. Jadi betul bahwasanya berbuat baik kepada tetangga itu adalah bagian dari akhlak Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya tadi hadis yang saya bacakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam kesempatan yang lain, Rasul pun mengajarkan khususnya kepada para ibu-ibu, ketika memasak sayur, misalkan masak lauk, hendaklah diperbanyak kuahnya, nanti tetangganya dibagi. Tetangganya bagi kuahnya, dagingnya buat ibu. Ya, maksudnya apa namanya? Rasul ingin menyampaikan bahwasanya hatta kuahnya, kalau misalkan standar minimalisnya, hatta kuahnya bagilah. Gitu. Jadi berbagi makanan itu bagian dari akhlak Rasulullah SAW, akhlak Islam gitu. Nah, bagaimana kalau tetangga kita adalah pendukung kemungkaran? Tetap kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, tapi bukan hal yang berkaitan dengan kemungkaran yang dia menjadi pendukungnya, gitu. Bukan dalam bab itu. Dia misalkan pendukung kemungkaran apa misalkan? Dia misalkan termasuk supporter kegiatan judi bulanan, misalkan setiap akhir bulan di lingkungan kita ada judi awal bulan, misalkan habis orang gajian pada main judi misalkan gitu. Dia termasuk supporternya gitu. Dia yang traktir makan minumnya misalkan gitu. Ya itu sisi kemungkaran itu kita tentu tidak boleh mendukung sama sekali gitu ya. Tapi sisi-sisi yang lain misalkan kita habis pulang kampung, kita bawakan oleh-oleh, kita bagi ke tetangga. Tetap harus kita lakukan seperti itu. Ketemu di jalan tetap kita sapa. Kalau dia muslim tetap assalamualaikum. Kalau dia sakit tetap kita besuk, kita tengok gitu. Kita doakan supaya cepat sembuh. Dia misalkan ngadain acara walimah atau resepsi pernikahan anaknya, kita diundang, ya kita hadir gitu. Kita hadir karena diundang gitu ya. Artinya hak kita atau kewajiban kita sebagai tetangga kita tunaikan sepenuhnya. Kita tunaikan sepenuhnya gitu. Adapun dia mendukung kemungkaran tertentu, maka kita sama sekali tidak ikut dalam hal kemungkaran itu. Jadi kita pilih. Sama seperti misalkan kita diwajibkan berbuat baik kepada orang tua kita. Hatta orang tua kita musyrik sekalipun. Naudzubillah. Orang tua kita musyrik atau orang tua kita kafir, tetap kewajiban bakti kepada orang tua wajib. Tetapi khusus dalam kekafiran dan kemusyrikannya kita nggak boleh ikut-ikutan gitu. Tapi untuk yang lain-lain misalkan orang tua misalkan naudzubillah. Misalkan ada di antara kita orang tuanya non muslim, misalkan gitu ya. Nah, udah sepuh, sudah pensiun gitu, nggak berpenghasilan, ada gaji pensiun nggak seberapa. Misalkan. Kita sebagai anaknya yang secara ekonomi berkecukupan tetap punya kewajiban untuk membantu biaya kehidupan beliau gitu. Kasih transfer bulanan misalnya, ditelepon kalau misalkan tidak tinggal serumah, kalau misalkan sakit ditengok misalkan. Tetap berbuat baik yang lain-lain tetap harus kita laksanakan. Hanya kalau sudah urusan masalah kekafiran beliau, kita tidak boleh ikut-ikutan. Kayak seperti itu. Nah, demikian pula hak bertetangga tetap harus kita tunaikan meskipun dia adalah pendukung atau supporter kemungkaran, tetap kita lakukan, cuman minus dalam kemungkaran itu, di luar kemungkaran itu. Nah, tetangga itu jemaah sekalian, sedikit tambahan, tetangga itu dalam tuntunan Islam itu terbagi 3. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Ada tetangga yang memiliki 2 hak dan ada tetangga yang memiliki 1 hak. Kalau tetangga yang memiliki 3 hak adalah tetangga yang dia muslim dan kerabat kita. Itu punya 3 hak. Dia tetangga kita, tapi juga kerabat. Misalkan kita tinggal satu RW atau satu RT dengan paman kita. Maka berarti paman kita muslim.
itu punya hak sebagai seorang muslim. Artinya kalau misalkan ketemu di jalan, assalamualaikum. Dia paman kita, berarti punya hak sebagai kerabat. Maka kalau kita mau sedekah, kalau paman kita ini termasuk ekonominya susah, kita prioritaskan. Gitu. Karena dalam sedekah itu, diantaranya yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah memprioritaskan dawil kurba. Orang-orang miskin yang masih ada hubungan kekerabatan. Yang kemudian yang ketiga adalah hak sebagai tetangga itu sendiri. Kalau masak dibagi, kalau habis jalan-jalan dikasih buah tangan. Itu hak sebagai tetangga, muslim maupun non-muslim. Jadi tetangga sebagai muslim punya hak sebagai muslim, sebagai kerabat punya hak sebagai kerabat, sebagai tetangga toh punya hak sebagai tetangga. Kemudian ada tetangga yang punya hak cuma 2, gitu. Yaitu misalkan dia tetangga dan muslim, tapi bukan kerabat, maka dia punya hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Ada tetangga yang cuma haknya 1, yaitu hak tetangga saja, yaitu dia tetangga yang non muslim. Haknya hanya sebagai tetangga, gitu. Ya kita bagi-bagi makanan iya, gitu ya. Dia kesusahan kita bantu gitu. Tapi kalau ketemu di jalan nggak perlu salam. Gitu ya. Ketika dia meninggal dunia pun kita juga tidak ada kewajiban mengurus ikut mensolatkan dan seterusnya gitu ya. Karena itu urusan jamaah agamanya gitu dan seterusnya. Gitu. Kemudian juga tidak diprioritaskan dalam sedekah karena prioritas sedekah itu adalah kepada kerabat dulu. Kira-kira begitu, Dr. Dim. Ya. Ya, Masya Allah hari ini udah cukup banyak ya Ustaz yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi asupan buat kita semua dan nanti bisa jadi pembelajaran, pemantapan sih sebenarnya dari kajian beriman kepada Allah. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita lanjut ke bab kedua ya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Iman kepada para malaikat. Beriman kepada malaikat. Nah, ini juga agak unik nih. Kita selama ini mempelajari bahwa nama-nama malaikat ada segini, dan ternyata itu tuh sebenarnya ada fungsi ya, Ustaz, bukan nama ya. Nanti kita belajar di situ, dan mungkin dari situ juga kita dapat pemahaman bahwa sebenarnya apa yang kita pelajari dulu bukan salah ya, cuman mungkin perlu kita koreksi sehingga kita nanti bisa mengkoreksi apa yang kita ajarkan kepada anak dan cucu kita. Agak unik, ini jadi teaser nih, jadi ternyata pas makin saya belajar juga, dulu belajar SD itu ternyata kita ngapalin tuh banyak yang ya mungkin perlu kita perbaiki nantinya. Ya, jazakallah khair Ustaz atas waktunya. Untuk teman-teman semua juga silahkan, insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan justru selama Ramadan kalau bisa semangatnya makin diperkuat. Untuk kajian, untuk yang rangkuman sedang dalam proses. Nanti insya Allah untuk yang Q&A saya upload duluan, tapi untuk yang episode 1 sampai 16 itu baru selesai di episode 8, jadi masih butuh waktu. Tapi pada saat sudah di-upload nanti saya kabarin, dan nanti juga saya akan sampaikan ke Ustadz, sehingga Ustadz bisa sampaikan di Facebook-nya Ustadz ya, Ustadz ya, biar bisa dibagi ke teman-teman yang lain. Ya, jazakumullah khair atas segala waktunya. Semua yang benar datangnya dari Allah, kita terima melalui lisannya Ustadz Fatul Umam. Untuk yang kurang-kurangnya itu murni dari kesalahan kami. Mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca istighfar, astagfirullah, 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 lalu membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Ustaz. Kang Ari, Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Dr. Arifin, terima kasih banyak. Alhamdulillah ilmunya, alhamdulillah, makasih. Sama-sama Dokter Yani. Dokter Budi, Pak Budi, tadi Pak Bagio pamit duluan katanya ya. Iya. Ya kalau gitu, insya Allah pekan depan kita belajar lanjutannya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur sampai bisa menjalankan ibadah Ramadan sampai akhir Ramadan. Amin. Sehat semua ya Bapak Ibu, Dok, Pak Ustadz. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.